goyangan seksi pada video klipnya. Denada pun menjelaskan. Ya Allah, mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan enggak. Tapi memang ada beberapa di dalam konsep video klip itu hanya semata-mata aku nari sendiri. Terus ada yang aku nari sama penari-penari aku. Alhamdulillah sih so far nih masih baik-baik aja, positif tanggapan yang aku terima gitu. Tapi kalaupun misalnya nanti ada bagaimana, tentunya aku akan bisa jadikan itu sebagai senota ya buat kami gitu. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Ekopatrio kembali tertimpa persoalan. Kabar yang beredar rumah tinggal yang sedang dibangunnya di kawasan Jatinegara Baru Klender tengah mengalami masalah. Bangunan baru di rumah tinggal Eko itu kabarnya tidak memiliki IMB alias izin mendirikan bangunan. Akhirnya Rabu kemarin sekitar 100 Tramtip Kecamatan Cakung melancarkan aksi pembobolan dan penyegelan bangunan. Proyek pelebaran rumah pun terpaksa dihentikan. Sayangnya saat kami mendatangi rumah tinggal Eko Patrio dan Fiona, keduanya sedang tidak di tempat, namun sang ibu yang tidak sengaja kami temui memberikan penjelasan. Saya itu nggak tahu masalahnya apapun, saya nggak tahu. Cuman Eko udah beres gitu aja, tadi saya telepon. Lo di mana? Di Bogor, kocok-kocok gitu. Gimana sih persoalan itu? Rumah sampai digempur. Saya udah beres semua kok Bu sama pemborok. IMB-nya ada, gitu. Sebagian malah udah keluar, gitu. IMB-nya resmi diurus oleh DKI, itu Wali Kota Jakarta Timur. Jadi gabungan antara aparat polisi, Trantip, semuanya kumpul. Ada sekitar ya 100 lebih lah. Jadi dia kemarin itu langsung yang pada kerja suruh turun. Gantian saya yang mau kerja. Tuh. Menurut sang ibu, urusan IMB adalah tugas dari pihak pemborong. Jadi kalaupun ada kesalahan, pihak pemboronglah yang harus bertanggung jawab. Nggak tahu resmi, nggak taunya, Ekonya udah bayar full sama pemborong, nggak tahu pemborongnya ini gimana. Dia jelek jadinya Eko Patrio aja. Jadi dia itu kerja tuh mau bongkar-bongkarin gitu. Itu kapan tuh? Ya sekitar setengah 12 lewat lah. Kejadiannya hari apa? Barusan. Hari apa nih? Rebo. Iya. Namun pihak pemborong berkilah persoalan ini hanyalah kesalahpahaman belaka dan semua telah teratasi setelah pihak pemborong menyelesaikan masalah ini. Proyek pembangunan pun kembali berjalan. Pihak Kecamatan Cakung yang kami temui menolak kalau penertiban yang dilakukan itu karena kesalahpahaman saja. Menurut salah seorang staf dinas DP2B Jakarta Timur, proyek pembangunan itu tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Ya karena dia melanggar, ngelebihin KDB. Yang dibongkar itu adalah bagian bangunan yang harusnya ada jarak bebas, itu dia bangun. Jadi menimbulkan kelebihan KDB. KDB itu adalah koefisien dasar bangunan. Sebelum pembongkaran dilakukan, pihak Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan telah mengirimkan surat peringatan. Tadi sebelumnya juga sudah diberikan SP4, surat penghentian pekerjaan pembangunan, dan sudah diberikan penyegelan dan sudah diberikan surat SPB, itu surat perintah bongkar. Jadi karena tidak dipatuhin, ya terpaksa Pemda mengeluarkan SPO, surat perintah bongkar. Jadi tadilah kejadian dibongkar gitu. Persoalan karena lagu goyang dompet antara Denada dengan Nika Bella tampaknya belum juga usai. Walaupun beberapa waktu yang lalu telah tercetus kata damai di antara keduanya, namun Nika Bella dikabarkan masih merasa dirugikan karena citra goyang dompet yang masih saja melekat pada diri Denada. Denada yang pernah batal menikah, kabarnya akan segera mengakhiri masa lajang dalam waktu dekat ini. Malah kabarnya untuk peristiwa bahagia itu, ia telah mempersiapkan sebuah gaun pengantin yang dipesannya dari seorang perancang busana pengantin terkenal.
Denada yang kami temui di sebuah acara membantah kabar tersebut. Gaun apa tuh, Mbak? Ya pasti sampai sekarang belum pesen gaun lagi. Ada pesanan-pesanan baju tapi sifatnya lebih ke baju nyanyi. Jadi belum pesen gaun apa-apa. Maksudnya kalau misalnya mau dibilang gaun perkawinan gitu, belum. Kalau rencana menikah baru sekedar gosip belaka, tapi tidak persoalan yang satu ini. Denada kabarnya akan disomasi oleh pedangdut bernama Ika Bella. So far sampai saat ini aku masih nanggepinnya maksudnya masih belum melakukan apa-apa ya. Aku masih biasa-biasa aja karena aku masih berharap mudah-mudahan saja Ika Bella cukup berbesar hati untuk tidak membuat masalah ini akhirnya menjadi semakin jauh. Sejak rajin menggoyang panggung hiburan dengan lagu goyang dompret yang dinyanyikannya, rapper yang beralih menjadi pedangdut ini mulai dikenal sebagai Miss Dompret baru. Secara tidak langsung, Denada pun menggusur Ika Bella sebagai Miss Dompret asli yang pertama kali mempopulerkan lagu goyang dompret gubahan Haji Ukat itu. Tidak hanya itu, sedikit demi sedikit Ika Bella pun mulai kehilangan tawaran menyanyi. Kabarnya berkali-kali ia batal naik pentas karena sang panitia mengaku salah memanggil Miss Dompret. Yang dimaksud panitia adalah Denada, sang penggoyang dompret yang baru. Namun persoalan pelik itu berhasil diselesaikan Denada dan Ika Bella di atas panggung saat keduanya tampil bersama. Namun entah mengapa, tiba-tiba Ika Bella kembali mempersoalkan kasus lama itu. Denada pun mengaku tidak mengerti. Ini sudah terjadi lama sekali, udah 4 tahun terakhir ini, maksudnya udah dari 4 tahun lalu gitu. Dan dari mulai sekian lama tuh aku udah sempat ketemu sama Ika Bella gitu. Kita sempat satu panggung bareng gitu. Bahkan di salah satu kesempatan di atas panggung, dalam keadaan live di salah satu TV swasta, aku presenter waktu itu, Ika Bella penyanyinya, aku malah sempat ngomong live ke pemirsa, aku bilang, pemirsa ini loh sebenarnya Miss Dompret yang asli, saya ini Miss Dompret yang palsu. Ini sebenarnya kalau menurut aku bukan masalah Miss Dompret, tapi ini adalah masalah miskomunikasi dan misunderstanding. Persoalan dengan Ika Bella ini menjadi batu sandungan kedua bagi Denada sejak dirinya terjun ke kancah musik dangdut di tanah air. Sebelum kabar soal somasi Ika Bella ini ramai diberitakan, Denada pun sempat diterpa gosip tidak sedap. Kabarnya video klip dangdut pertamanya telah menuai persoalan. Ia dianggap telah menyebarkan pornografi dengan goyangan-goyangan seksi pada video klipnya. Denada pun menjelaskan. Ya Allah, mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan enggak. Tapi memang ada beberapa di dalam konsep video klip itu hanya semata-mata aku nari sendiri. Terus ada yang aku nari sama penari-penari aku. Alhamdulillah sih so far nih masih baik-baik aja, positif tanggapan yang aku terima gitu. Tapi kalaupun misalnya nanti ada bagaimana, tentunya aku akan bisa jadikan itu sebagai senota ya buat kami gitu. Makin asik. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Kehidupan Michael Villarreal tidak pernah sepi dari kabar tidak sedap sejak jalinan cintanya dengan Sofia Lachuba terungkap. Mulai dari status pernikahannya dengan Louisa Ibbotson sampai persoalan hukum yang tidak ada habisnya. Namun belakangan beredar kabar, proses perceraiannya dengan Louisa Ibbotson yang menjadi jembatan menuju pernikahan impiannya dengan Sofia Lachuba akan segera berakhir pada tanggal 26 April nanti. Pada tanggal itu berdasarkan ketetapan hukum, Michael dan Louisa Ibbotson tidak lagi terikat tali pernikahan. Kabarnya selang 4 hari menduda, Michael dan Sofia Lachuba akan melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 30 April nanti di Jakarta. Tanggal 26 April resmi mereka cerai. Putusan Amerika itu mengatakan cerai terhitung 26 April 2005. Michael rencananya akan kawin 30 April sama Sofia. Belum tahu, saya diminta dari saksi, apakah di catatan sipil saya nggak tahu, apakah di gereja saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada rumah si Michael telah dijual dan duitnya $300.000 sudah dikasih ke istrinya. Itu merupakan bukti bahwa memang dia tanggung jawab sama istrinya.
Hubungan yang sempat memanas antara Giska Sahetapi dengan Ray Sahetapi sang ayah serta ibu tirinya akhirnya kembali harmonis. Awalnya hubungan bapak dan anak itu sempat memanas saat Ray Sahetapi memutuskan untuk menikah kembali dengan wanita pujaan hatinya. Penderita